Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik tentang narkoba. Di sini saya sudah ada kedatangan dua narasumber, yaitu Mas Zaki dan Mas Hafid. Untuk Mas Zaki, bisa diceritakan awalnya bagaimana bisa mengenal narkoba hingga bisa melewati rehabilitasi hingga sampai saat ini? Jadi awalnya saya ditawarin satu barang sama salah satu teman saya. Awalnya itu saya berusaha untuk menolak, tapi nggak tahu kenapa. Kok setelah saya coba, lama-kelamaan saya jadi kecanduan gitu. Akhirnya jadi sampai sekarang ini, akhirnya sampai masuk ke pusat rehabilitasi. Seperti itu, Mbak. Aku bawa barangnya nanti. Enggak. Pernah apa emang? Rokoknya nanti. Enggak. Coba dulu lah. Enggak. Mau dulu dah. Ya wis, kamu ya wis. Enak ini. Enggak. Serius enak ini baunya. Enggak wis. Enak. Coba aja, coba dulu dah. Coba dulu. Enak nggak? Wis, sekali ya wis. Tapi enak kan? Ya, dikit lah. Lagi. Enggak wis. Wis, Alamak satu sekali ya terus. wis. Ya wis, kamu ya wis. Alah, Enggak. udah lah. Aku balik dulu dah. Kebiasaan. Barangnya itu ketinggalan. Coba dikit boleh kali. Enak juga ternyata. Ajak lagi ya. Halo. Bisa kesini gak? Bentar doang. Oke, taruh di kos ya. Oke. Wes, Mas, kenapa mas? Jelas nih orang. Mau apa ini? Apaan ini? Mas. Halo, ambulan, halo. Wow, ternyata perjalanannya Mas Zaki ini sangat panjang sekali ya hingga bisa melewati masa rehabilitasi. Dan setelah masa rehabilitasi, gimana sih perasaannya Mas Zaki sekarang? ya alhamdulillah Mbak. Setelah di pusat rehabilitasi, saya menjadi agak sedikit lebih tenang dan bersyukur telah diberi kesempatan lagi untuk merubah diri menjadi lebih baik. Itu juga karena bantuan Mas Hafid juga. Dari awal bertemu, dia udah bantu banyak ke saya. Untuk Mas Hafid sendiri, gimana sih awal mulanya Mas Hafid tahu kalau Mas Zaki ini memakai narkoba dan kenapa sampai sekarang kalian dekat? Dan
Awalnya itu saya pergi kamar mandi dan saya menemukan Mas Yaki dengan keadaan sangat linglung. Dan di situ saya bertanya, kenapa Mas? Tapi beliau tidak merespon. Dan akhirnya saya masuk ke kamar mandi, tetapi saya menemukan barang haram tersebut. Habis itu saya kembali untuk memanggil Mas Yaki. Ternyata Mas Yaki sudah tergeletak di lorong tersebut dan saya membawa ke rumah sakit. Yang dilakukan Mas Hafid ini sangat mengesankan ya. Mungkin ada sedikit nasihat dan solusi untuk Mas Zaki dan untuk teman-teman semua yang melihat podcast ini. Gimana sih jika kita menemukan teman kita yang sedang kecanduan narkoba? Ya, solusi dari saya jika bertemu dengan teman seperti Mas Yaki yang kecanduan obat-obatan atau narkoba, seharusnya kita tidak menghakimi sendiri. Kita harus menuntun ke jalan yang benar dan perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Az-Zumar pada ayat 53. Baik, itu tadi penjelasan dari kedua narasumber kita. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.